Halo guys, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang prosa baru. Kemarin kan yang prosa lama udah, nah sekarang kita masuk ke prosa baru. Apa itu pengertian prosa baru? Prosa baru adalah prosa yang mengalami perubahan dan diciptakan pada masa sekarang. Umumnya, prosa baru diketahui secara pasti nama pengarangnya. Adapun ciri-ciri dari prosa baru yaitu bersifat dinamis, masyarakat sentris, bersifat rasional, tertulis, bersifat modern, memperhatikan urutan peristiwa, tokoh yang digunakan umumnya adalah manusia. Jenis prosa baru dan contohnya. Apa aja sih? Yang pertama ada cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis prosa fiksi yang di dalamnya berisi pengisahan yang fokus pada satu konflik saja dengan jumlah tokoh terbatas, tidak berkembang dan alur ceritanya sederhana. Contohnya, salah satunya ada cerpen Keluarga Gerilya yang dibuat oleh Pramudia Ananta. Kemudian ada novel. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang menceritakan suatu kehidupan manusia dalam bentuk cerita. Novel juga mempunyai arti cerita yang mengisahkan konflik pelaku sehingga terjadi perubahan nasib tokoh. Contohnya novel Sang Memimpi. Yang ketiga ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran diri itu paling tidak harus diisi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman. Contoh, riwayat Soeharto Anak Desa. Yang keempat ada resensi. Adalah tulisan yang berisi rangkuman atau ulasan suatu karya seperti buku, seni, film. Di dalam resensi berisi pendapat dari sudut pandang penulis mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Contoh resensi buku Laskar Pelangi. Yang kelima ada roman. Apa itu roman? Roman isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Jenis prosa ini menyuguhkan pembelajaran kehidupan secara menyeluruh dengan alur bercabang. Contohnya, roman Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Dan jenis prosa terakhir yaitu adalah esai. Apa itu?
Esai adalah tulisan yang isinya opini atau sudut pandang pribadi mengenai suatu hal yang menjadi topik utama di dalam tulisan tersebut. Contohnya, pendidikan sebagai tolak ukur seorang perempuan. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.